Sejumlah aksi demonstrasi pecah di berbagai daerah Jumat kemarin pasca seorang pengemudi online Afan Kurniawan dilindas kendaraan taktis atau rantis. Sayangnya pada malam hari sekelompok orang tidak dikenal melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum seperti halte Transjakarta, kantor dan pos polisi hingga pembatas jalan. Dan untuk membahas situasi ini lebih mendalam bergabung bersama kami Dimas Oki Nugroho, pengamat politik akar rumput strategik. Mas Oki, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Terima kasih Baik. telah mengundang. Terima kasih. Mas Oki, kita menyaksikan demonstrasi yang terjadi kemarin ini sebagai puncak kemarahan massa dipantiknya oleh kematian dari Afan Kurniawan. Tapi sayangnya kita melihat juga pada malam hari ternyata ada kelompok tidak bertanggung jawab melakukan aksi anarkis merusak fasilitas umum. Analisa Anda terkait demonstrasi yang terjadi kemarin serta tuntutan rentetan kasus yang terjadi dari mulai tanggal 25, 28, dan 29 seperti apa, Mas? Oke, terima kasih. Bahwa memang terjadi konsentrasi besar-besaran ya di dalam beberapa kali demonstrasi yang kemudian menyebabkan adanya korban jiwa, lalu meletupkan kemarahan. Sesungguhnya kalau kita lihat dari akumulasi kemarahan publik itu memang sesungguhnya bisa sejak awal terbaca. Jadi, aksi demonstrasi yang menolak, tapi mengkritisi perilaku awalnya kan mendemonstrasi isunya adalah terkait dengan perilaku anggota DPR yang dianggap kemudian bertolak belakang dengan suasana kebatinan dan situasi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Nah, aksi penolakan itu lalu kemudian berkembang hari ini seperti kita saksikan adalah terkait dengan tuntutan untuk antara lain Kapolri mundur misalnya di berbagai daerah. Saya melihatnya di awal kalau kita saksikan bahwa ada akumulasi kemarahan dari sekelompok masyarakat atau sekelompok massa. Di situ ada pengemudi ojol yang ini adalah bagian dari solidaritas mereka. Lalu kemudian ada aksi mahasiswa. Itu sesuatu yang menurut saya inevitable, tidak bisa terhindarkan. Jadi secara natural memang terjadi sebuah gerakan massa yang lalu kemudian berkumpul untuk menunjukkan perlawanan dan kemarahan mereka kepada dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang kemarin dianggap bertindak di luar batas gitu. Apalagi dengan adanya media sosial terjadi kapitalisasi, terjadi akumulasi lagi-lagi pemberitaan yang masif. Tapi jika itu dikaitkan ada massa liar yang bergerak di malam hari, kita tahu bahwa memang sebelum kejadian demonstrasi sekalipun ada pernyataan dari pemerintah sendiri ya, bahwa memang yang harus dikhawatirkan adalah jangan sampai aksi-aksi ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang memiliki motivasi politik yang berbeda. Baik, oke, Mas Oki, jadi aksi ini kan merupakan akumulasi dari kemarahan masyarakat, tapi baru saja kami mendapatkan laporan dari teman-teman di lapangan bahwa sebenarnya memang betul ada masyarakat yang berusaha menyampaikan aspirasinya, tapi kemudian ada kelompok tidak dikenal, tidak bertanggung jawab, akhirnya mencoba membuat situasi semakin memanas. Spekulasinya jadi meliar ini, Mas. Kalau menurut dari Mas Oki sendiri, apakah memang aksi-aksi ini sudah ada yang menunggangi atau murni organik kemarahan dari masyarakat? Kita menurut saya tidak perlu harus berspekulasi terkait dengan ada apa di balik aksi-aksi ini. Tapi menurut saya yang pertama-tama harus dipahami adalah bahwa ada kemarahan masyarakat, istilahnya namanya public complaint, atau dalam social movement namanya public grievance. Sebuah keresahan dan sebuah awalnya mungkin komplain yang ya tipis-tipis ya, tapi lama-lama kemudian merasa dicuekin, merasa diperlakukan tidak baik ya, jadi oleh yang semestinya harusnya secara proper sebagai negarawan maupun anggota DPR atau dari mungkin dari pihak-pihak yang memiliki otoritas publik itu sebenarnya memberikan sebuah respon yang baik terkait dengan komplain-komplain dari masyarakat yang diawali mungkin dari sosial lalu lama-kelamaan kemudian menjadi kemarahan tersebut. Nah, menurut saya kita harus masuk ke akar persoalan sebenarnya, itu yang pertama. Dan lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana kesiapan dari aparat pemerintahan sendiri dalam menghadapi situasi demonstrasi yang bisa saja liar.
Apalagi sudah sejak awal dari unsur pemerintah sendiri kan sudah mengatakan bahwa kita harus mengantisipasi dan siaga, waspada bahwa jika ada ya penyusupan atau aksi menunggangi dari demonstrasi-demonstrasi yang terjadi. Artinya ini kan menurut saya sudah sangat bisa dipahami bahwa jika pun terjadi aksi-aksi liar atau disusupi, itu lalu bagaimana penyikapannya, itu yang harus dilakukan. Tapi kenyataan bahwa ada kecerobohan dari aparat ketika di demonstrasi yang beberapa waktu lalu yang kemudian menyebabkan kematian seorang pengemudi ojol, dalam hal ini adalah almarhum Afan, itu lalu kemudian menjadi pencetus munculnya akumulasi dan kapitalisasi ketidakpuasan publik terhadap aparat. Ini yang menurut saya harus segera disikapi, dan saya ingin sampaikan adalah yang ketiga, harus ada respon yang segera atau disebut namanya quick response dari pemerintah. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Presiden dengan segera mengumpulkan Kapolri dan Panglima TNI, lalu kemudian juga mungkin Kepala BIN, lalu kemudian juga menteri-menteri terkait ya yang terkait dengan soal keamanan, itu harus segera membicarakan situasi yang sekarang dan harus segera ditampung sesungguhnya apa sih aspirasi masyarakat yang memang menjadi concern, menjadi grievance, menjadi komplain dari masyarakat hari ini. Bahwa di situ ada persoalan etika republikanisme dari politisi-politisi tertentu, baik dalam di DPR maupun bahkan di eksekutif ya, yang memang menjadi kecewaan publik, atau kemudian ada respon yang kekerasan yang ditolak oleh masyarakat dalam hal ini dilakukan oleh aparat. Tapi juga ada persoalan struktural di sana, ada persoalan korupsi, ada persoalan sosial ekonomi, ada persoalan kesenjangan di sana. Okay. Dan itu saya pikir itu juga harus segera direspon oleh negara, dalam ini oleh pemerintah, Presiden. Baik Mas Oki, saya sepakat bahwa sepertinya kemarahan masyarakat sudah sangat luar biasa. Kita juga bisa melihat bagaimana responnya di sosial media begitu. Tapi terkait dengan respon, sebenarnya kan dari Presiden Prabowo kemarin sudah ada tanggapan yang disampaikan, Ketua DPR juga sudah ada tanggapan begitu, meminta maaf dan juga meminta masyarakat untuk tetap percaya kepada pemerintahannya. Tapi faktanya di lapangan bahwa aksi demonstrasi terus terjadi dan eskalasinya bahkan sempat memanas begitu. Nah, saya ingin tanya, menurut Anda apakah respon yang diberikan oleh para elit politis ini tidak cukup untuk meredam situasi kemarin? Satu sisi, kita good point. Artinya kalau kita berangkat dari apa yang menjadi pemicu ketidakpuasan publik, ya, yang itu sesungguhnya sudah berlangsung relatif cukup lama ya. Jadi kemuakan publik terkait dengan perilaku sejumlah penyelenggara pemerintahan yang tadi saya sebutkan, apakah di situ ada dugaan korupsi, ada kesewenang-wenangan. Lalu kita juga tahu bahwa bagaimana sentimen publik terkait dengan satu institusi keamanan yang memang bagi beberapa kalangan kritis itu memang sudah sampai pada taraf yang mungkin tertolak ya. Dan itu menurut saya itu menjadi public concern, public knowledge, everybody knows. Dan itu menjadi concern bersama kita. Lalu juga perilaku sejumlah orang di legislatif ya, yang dianggap kinerjanya buruk, tapi perilaku flirtingnya tinggi dan seterusnya. Nah ini yang juga menjadi persoalan. Tapi ketika ada bicara tentang apakah responnya cukup, kita juga harus lihat dari yang disampaikan oleh Mbak Ayu, sumber lainnya, bahwa ada tidak memang ikut campur atau dugaan infiltrasi dari kepentingan-kepentingan politik tertentu dalam menimbang situasi politik kekinian, baik itu dalam level domestik, politics maupun geopolitics. Meskipun juga kita harus lihat juga dalam beberapa kasus di daerah itu atau lokal politics itu juga sangat berpengaruh ya dalam mencoba untuk menunggangi aksi-aksi yang sekarang terjadi. Tapi lagi-lagi respon negara itu menjadi sangat penting, dan respon negara itu artinya tidak melulu represif. Kalau represif sekarang ketika masyarakatnya sedang emosi, lalu kemudian yang muncul nanti adalah sebuah resistance movement, gerakan sosial untuk menolak apapun yang berbau negara, itu menjadi rumit. Itu artinya kita kan harus menjaga stabilitas politik. Kita artinya sebagai bangsa harus menyadari bahwa kita ingin menghindari berbagai drama-drama politik yang terjadi selama ini yang menghasilkan sebuah pengalaman traumatis bagi negara ini. Dan saya pikir Presiden Prabowo sangat paham soal itu. Dan yang paling penting di sini adalah juga pendekatan-pendekatan sifatnya persuasif dan kesadaran. Artinya para politisi hari ini baik di DPR, partai politik, kepala daerah mungkin juga, atau aparat kepolisian bahkan, para pimpinannya itu sudah memiliki sebuah hikmat bijaksanaan, menyadari bahwa artinya jangan ngerepotin gitu ya, jangan membebani negara ini menjadi
Jadi lebih rumit, ini persoalan kita, persoalan besar di era ketidakpastian ini, ada kesenjangan yang harus kita musuhi bersama, ada ancaman potensi sosial ekonomi yang memang harus kita hadapi ya di era ketidakpastian global ini, dan itu sangat menghendaki sebuah kalau kata Pancasila namanya hikmat kebijaksanaan, sebuah kesadaran konsensus untuk bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih guyup dan harmoni. Meskipun memang untuk sampai ke sana harus ada jalan-jalan berliku, jalan-jalan zigzag yang memang harus kita lakukan sebagai bangsa. Dan ini saya pikir peran negara hari ini, peran pemerintah dalam hal ini adalah presiden itu sangat penting untuk membangun sebuah konsensus politik ya di era kekinian. Jadi artinya ini ada masalah yang memang kita pahami, ada problem inherent ada di dalam tubuh situasi institusi-institusi politik yang ada terjadi hari ini. Kemudian itu menjadi komplain dari para demonstran, juga institusi-institusi aparatus keamanan. Tapi at the same time kita juga paham bahwa konfigurasi politik ini juga sesungguhnya tidak baik-baik saja. Secara domestik maupun secara katakanlah geopolitik. Nah ini yang juga harus kita lihat bagaimana resiliensi bangsa ini, negara ini mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, Mas Oki, saya ingin bertanya mengenai akar permasalahannya, tuntutannya. Jadi saya yakin demonstrasi ini kan sebenarnya terjadi ketika ada kegelisahan dari masyarakat yang mungkin tidak didengar oleh pemerintah kita. Tuntutannya sangat beragam, dari mulai kritik tunjangan DPR, kesejahteraan buruh, kemudian juga Indonesia cemas. Terbaru juga di sosial media menggaungkan tuntutan bubarkan DPR sampai turunkan Kapolri. Banyak sekali tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat saat ini. Dengan situasi semacam ini, apakah mungkin tuntutan-tuntutan ini akhirnya dikabulkan oleh para pemerintah? Tentunya ada fase-fase yang sudah lalui, apa yang memang harus menjadi prioritas ya dari pemerintah untuk menyelesaikan. Lagi-lagi dengan time management yang harus sangat baik, akurat dan tepat gitu ya. Dan end game yang betul-betul bukan end game yang sifatnya top down, lalu kemudian sifatnya zero sum, menang kalah hitam putih, tidak. Tapi lagi-lagi membangun konsensus bersama yang berbasis hikmat kebijaksanaan. Lagi-lagi kita merujuk bagaimana sila keempat Pancasila itu, jika demokrasi tanpa hikmat kebijaksanaan maka mustahil akan mengantarkan kepada keadilan sosial. Jadi artinya ini harus kita pahami bersama, ada persoalan keadilan sosial di sini yang memang melatar belakangi ketidakpuasan publik yang sangat masif, yang itu menjadi puncaknya adalah sehari-hari ini gitu. Bagi saya bahkan jangan-jangan demonstrasi ini hanyalah puncak gunung es yang di dalamnya punya persoalan yang lebih besar lagi, which is itu lagi-lagi adalah persoalan kesenjangan, lalu kemudian persoalan korupsi yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Presiden juga ya, dan seratanomics yang selama ini juga kemudian sudah muak disaksikan oleh masyarakat banyak gitu. Dan itu lagi-lagi menjadi public concern dan public knowledge. Jadi harus ada pertobatan nasional ya untuk ke arah sana, kesadaran bersama. Lalu kalau kita memang tidak menghendaki negara yang hadir terlalu dominan dan otoritarianistik sifatnya. Jadi dan ini juga saya pikir dipahami oleh negara, oleh Presiden Prabowo. Justru pendekatan-pendekatannya kita lihat adalah pendekatan persuasif ketimbang militeristik misalnya. Sekalipun beliau ini backgroundnya adalah seorang dari tentara. Tapi lagi-lagi harus ada keterlibatan masyarakat di sana, masyarakat sipil, konsensus. Ya. Dan harus dilihat lagi persoalan yang paling krusial hari ini lagi-lagi menurut saya adalah ketidakpuasan publik terkait dengan penyikapan demonstrasi. Dan ini lagi-lagi merujuk pada institusi kepolisian. Ini yang harus juga disikapi. Jika tidak, maka akumulasi ketidakpuasan publik itu akan semakin meningkat. Ya, artinya tuntutan terhadap posisi Kapolri hari ini itu juga harus disadari, tidak semata-mata bahwa seperti disampaikan oleh Pak Listio Sigit tadi dengan segala hormat, beliau sebagai prajurit apa arahan Presiden. Tapi kalau menurut saya, karena beliau juga adalah bagian negarawan, masuk dalam konstelasi kepemimpinan nasional sebagai Kapolri, itu juga menunjukkan tanggung jawab beliau terkait dengan situasi keamanan yang berkembang sekarang. Oke, baik. Mas Oki, terakhir, katakanlah sekarang nasi sudah menjadi bubur, demonstrasi sudah terlanjur terjadi, bahkan yang sangat disayangkan sampai ada korban jiwa dalam demonstrasi ini, dan juga ada kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas umum begitu. Apa sekarang langkah strategis, langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah, baik itu lembaga legislatif maupun eksekutif, untuk bisa meredam situasi ini? Yang pertama, Anda kalau ada anak
lagi marah, ya Anda harus bisa meredamnya juga dengan persuasi, tidak bisa dengan represi. Dan permintaan mereka jelas kok. Mereka kecewa banget dengan tindakan kepolisian kemarin yang kemudian dan di media sosial sudah tersebar sedemikian masif, sedemikian viral percakapan-percakapan radio itu dari apa kami sendiri dalam situasi kemarin. Memang secara psikologis kita juga memahami bagaimana secara psikis aparat yang terjun di lapangan juga merasa sangat tertekan, under pressure dan seterusnya. Tapi ya itulah memang situasi yang berkembang. Artinya yang harus nomor satukan adalah namanya politik prudent, kehati-hatian politik. Di satu sisi itu jika aspeknya politik, tapi adalah sebuah kehati-hatian dalam mengambil tindakan dan itu maksudnya sesuai dengan protap. Dan itu yang harus dilakukan dan harus ada pertanggungjawaban dari kejadian kemarin. Saya pikir jika itu negarawan maka dan itu tidak merepotkan presiden juga akan lebih baik jika dengan segala hormat lagi-lagi adalah harus ada yang bertanggung jawab ya, untuk menunjukkan meredakan ketegangan dan barulah kemudian step kedua masuk ke masalah berikutnya adalah bagaimana ini jika sudah ada yang bertanggung jawab ya kita bicara tentang runtutan persoalan protap dengan ada secara keamanan dalam menghadapi aksi demonstrasi di situ tentunya ada institusi Polri misalnya ada Kapolri mungkin ada Kapolda ada mungkin dan Brimob sampai kemudian yang menemukan juruk yang lebih di bawah ya menghadapi situasi Jepang. Tapi ini kan ada situasi pada level policy making ini itu yang kemudian harus bertanggung jawab. Nah itu yang pertama dan masalah itu akan meredakan kemarahan rakyat, kemarahan publik. Gitu. Dan lalu kemudian juga kedua adalah bicara tentang bagaimana institusi Polri itu tidak semata-mata kemudian hanya menjadi alat kekuasaan di masa depan. Ini penting sekali. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana memperkuat demokrasi, memperkuat institusi kenegaraan kita menjadi lebih benah, ya, kalau saya sebut namanya etika konstitusi atau etika republikanisme. Jadi bagaimana menempatkan institusi Polri ini lagi-lagi jangan terulang di era-era sebelumnya hanya menjadi kulit alat kekuasaan. Karena itu membuat kemudian rakyat menjadi marah dan akumulatif gitu seperti kejadian hari. Yang kedua adalah lalu kita lihat juga bagaimana perilaku institusi DPR. Ya, jadi anggota DPR ini jangan merasa bahwa mereka adalah seorang penguasa, yang mereka adalah wakil rakyat, mereka di situ karena rakyat. Jadi dan mereka harus bisa menjadi sosok negarawan, apalagi di era seperti sekarang di mana kesenjangannya cukup besar. Jangan flirting, jangan pamer mobil mewah, jangan pamer jalan-jalan ke luar negeri, jangan pamer, jangan mulut, atau verbalnya juga. Jangan arogan, jangan semena-mena. Gitu. Karena mereka harus menunjukkan kinerja dan keteladanan secara politik dan secara kenegaraan. Ini tidak dilakukan oleh sebagian anggota DPR kita itu dan DPRD juga. Ya. Okay. Dan artinya mereka harus memperkuat kualitas mereka di era hari ini justru bukan malah joget-joget, bukan malah kemudian memancing-mancing dan menantang aspirasi rakyat. Baik. Dan ini menjadi sangat penting juga kita membenahi seluruh sektor kenegaraan kita ini secara komprehensif sehingga harapan kita supaya Indonesia ini tidak terjebak dalam middle income country ini menjadi negara sejahtera, adil dan makmur ini bisa betul-betul terwujud dengan catatan dalam memperkuat institusi demokrasi kita, institusi politik, lalu kemudian memastikan program-program sosial ekonomi secara adil dan merata itu tepat guna, tepat sasaran ke seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, yang lemah dan dilemahkan. Lalu kemudian juga harus memastikan bahwa negara ini betul-betul guyup bersatu sehingga guyup itu bukan secara represif tapi secara konsensual yang itu mampu memastikan bahwa kewibawaan negara itu di mata rakyat itu baik dan bisa berjalan secara optimal. Oke, baik. Sesuai konstitusi. Evaluasi besar-besaran harus dilakukan dan juga kita menuntut janji-janji pemerintah ini dibuktikan, bukan hanya ucapan semata dan juga tetap ada rasa kepekaan terhadap kekhawatiran dan juga aspirasi dari masyarakat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Dimas Oki Nugroho, pengamat politik akar rumput strategik. Selamat sore Mas, sehat selalu. Sore Mbak Ayu, terima kasih.